Hai everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader. Di video kali ini saya mau trading for living, trading setiap hari, tetapi agak berbeda di sini. Saya menggunakan dari strategi simple trading di OTC, market mata uang. Ya, kita tahu kalau market mata uang itu market presentasi yang lebih besar, market presentasi lebih besar. Kadang-kadang market mata uang ini bisa 93%. Market dengan presentasi tertinggi itu di market Euro USD OTC. Ya, memang walaupun ada nama OTC di sana, ya saya tetap percaya kalau selama kita bagus-bagus saja tradingnya, yang penting kita menunggu momentum, win rate kita dapat, nggak masalah. Kita masuk ke bagian marketnya, let's go. Kalian lihat ada 3 indikator yang saya gunakan, 3 macam indikator, SMA, EMA, dan RSI. 3 macam indikator ini saya sudah jelaskan di video sebelum ini, yang mana saya tradingnya menggunakan kolaborasi indikator saya dan indikator Ajo strategi. Indikator saya itu menggunakan SMA dan RSI, sedikit pola candlestick. Indikator Ajo itu untuk melihat dari overall trend. Ini sudah saya jelaskan kemarin, kalian boleh lihat di sini. Ataupun jika kalian pengen tradingnya lebih bagus lagi, kalian boleh masuk ke grup Casper Signal. Grup Casper Signal grup yang paling the best selama ini. Itu udah berdiri sekitar 5 tahun lebih. Grup Casper Signal yang saya masuk itu baru 2 tahun. Ini grup memang paling rekomendasi. Saya juga ada bongkar strategi saya di sana, banyak, ada Sinyal, ada Trabar, dan mentornya juga oke. Kenapa menggunakan oke? Karena mentornya bukan satu, tapi mentornya ada beberapa. Yang saya gunakan di saat saya trading di market OTC itu ada beberapa hal. Yang pertama, saya gunakan dari pola candle. Yang kedua, melihat support resisten. Yang ketiga, saya melihat dari jarak support resisten. Ya, kembali lagi support resisten juga. Seperti ini marketnya, saya akan taruh dulu di atas-atasnya supaya lebih mudah ya. Oke, seperti ini. Ini ada jarak di sini, kalian bisa lihat ada jarak di sini, support resisten, dan terjadi pemantulan. Ya, kalian semoga ingat, saya pernah ngomong kalau di support ataupun di resisten, jika candlestick ukurannya besar, ya besar badannya besar, ini bisa diartikan kalau candlestick ini sudah sempurna untuk nyentuh ke support ataupun resisten. Memang agak kelihatan berbeda. Kenapa berbeda dengan materi forex punya? Ya, karena ini di 1 menit. Di 1 menit. Kalau kalian masuk ke time frame 1 menit di forex, sama juga hasilnya juga demikian, sama. Yang mana kalian trading di forex tapi menggunakan time frame 1 menit, itu materinya sama persis dengan ini. Jadi kalau ada yang bilang ini tidak masuk dengan chart pattern, ini tidak masuk dengan pola candlestick seperti hammer, pembalikan arah, tidak masuk. Ya memang tidak masuk. Kalau kalian main di forex, trading di forex, kalian trading di 1 menit, gunakan dari yang kalian pelajari selama ini. Sampai kiamat nggak akan pernah masuk. Beda, urusannya berbeda. Forex punya materi sendiri, ini Olim Trade punya materi sendiri, punya materi yang berbeda. Walaupun pada dasarnya materi itu diambil dari, katakan aja Google lah, dari Google ataupun YouTube ataupun luar negeri yang ada Bible candle itu. Ini yang dijelaskan, dia tidak ngomong di sini untuk time frame berapa. Memang iya, tapi orang-orang udah tahu kalau ini penempatannya di time frame H4 ataupun H1. Seperti itu ya. Oke, terlihat dia sedang penembusan arah, bosku. Yep, seorang expertise seperti saya. Apa yang saya lakukan di saat saya menemukan tren seperti ini? Udah tembus. Apakah saya compensate buy? Kan gak masuk akal. Di saat saya gagal seperti ini, apakah saya kompensasi buy? Gak mungkin saya kompensasi buy. Apakah sekarang waktunya saya kompensasi sell? Turunkan saldonya, karena ini hal yang memalukan. Apakah ini sekarang saatnya kita kompensasi sell? Ya, kalau kita kompensasi sell di sini, jatuhnya kita pengen profit secara cepat. 1.
Yang kedua, jatuhnya ini kita paksakan market. Dan market bukan seperti itu cara pergerakannya. Bukan. Market bukan seperti itu. Dan market memang harus ada yang namanya koreksi. Harus ada yang namanya istirahat, bisa dibilang. Istirahat dari harganya. Kalian sering gagal itu karena di saat kalian buka dari aplikasi ataupun buka grafik, ini otak langsung berpikir untuk alasan open posisi. Contoh, ini kayaknya ini deh. Ini kayaknya bisa open posisi. Oh iya ya, ini udah nyentuh dengan support. Oh iya ya, ini udah nyentuh dengan resisten. Otak akan selalu mencari alasan. Apalagi orang yang banyak materinya, banyak tahu. Ini sungguh berbahaya. Oke, ini open posisi kita 2 kali gagal. Yang pertama open posisi memang benar-benar gagal dan itu memang dia nggak bisa dibela. Yang kedua, saya itu tes. Kalau saya untuk open posisi di sini itu jatuhnya tebak. Jatuhnya itu saya tebak. Dan untuk open posisi buy Dan untuk open posisi sell itu nggak mungkin open posisi sell. Buktinya saya udah open posisi sell dengan saya turunkan nominal sebagai contoh. Ini hasilnya loss. Jadi cara trading bukan seperti itu. Oke. Saya akan coba buka market lain. Kita lihat. Ini saya open posisi di sini, open posisi dengan benar. Tetapi apakah benar itu benar-benar bisa profit? Belum tentu juga. Sangat mungkin open posisi saya kali ini gagal lagi. Bisa aja, gagal lagi bisa aja. Dan bukannya seperti itu yang dinamakan dengan cari duit ataupun cari keuntungan ataupun cari profit. Nggak selamanya kita open posisi langsung profit nggak. Tapi kalau dibalik gitu ada win rate 10 kali open posisi, nggak mungkin loss 5 kali. Nggak masalah. Oke. Asalkan kita mengerti arahnya kemana dari sebuah trade. Alright. Euro USD OTC. Oke, kita open posisi buy di sini. Kita menunggu. Oke, mungkin kalian sudah lihat hasilnya dari open posisi kita barusan. Ya, menurut saya seperti ini trading yang baik dan benar. Tahu arahnya saja aman. Nah, di saat loss, itu lossnya itu bisa ditolong nggak? Kadang-kadang ada loss yang memang nggak bisa ditolong. Contoh loss yang nggak bisa ketolong. Saya open posisi buy di sini.
Orang yang ngerti, orang yang expert itu tahu dia ini loss beneran, ini loss yang memang miss sedikit, masih bisa ketolong. Tapi ada kadang-kadang suatu waktu pulang. Tapi kadang suatu waktu ada juga loss yang tidak bisa ketolong. Memang loss beneran. Nggak bisa dikompensasi, nggak bisa. Kalau kita kompensasi pun belum saatnya. Contoh seperti open posisi saya yang kedua. Ini loss yang nggak bisa ketolong. Oke. Open posisi pertama itu loss ulang key. Contoh seperti tadi, open posisi pertama. Itu open posisi yang loss nggak ketolong. Open posisi yang loss nggak ketolong. Jadi dia udah basi dari trennya. Arahnya tentu sudah basi juga. Open posisi saya yang kedua sebagai contoh. Apakah di sana saya bisa open posisi? Bisa, tetapi belum tepat. Yang pertama, open posisi saya itu loss nggak bisa ketolong. Kenapa? Karena memang basi tren. Otomatis arahnya juga basi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya udah tahu yang pertama ini gagal dari analisa saya. Yang kedua ini bukan memberikan arah untuk saya bisa open posisi. Arah memang sudah saya dapatkan, tetapi belum saatnya untuk open posisi. Itu open posisi yang kedua. Ya, yang saya memberikan contoh open posisi yang salah. Yang ketiga, inilah saatnya open posisi yang baik dan benar. Trennya sudah ada, supportnya udah kena, tujuannya udah di depan mata. Open posisi. Apakah di sini mungkin sekali untuk gagal? Mungkin untuk gagal. Tapi gagalnya itu pasti ada dua hal. Yang pertama, gagal itu gara-gara nggak nyampe ataupun dia menciptakan sideways punya di sini, doji. Yang kedua, seperti hal yang pertama tadi. Yang kedua itu dia basi tren, menembus dari supportnya. Saya open posisi buy, ternyata dia turun. Jika dia turun sampai menembus support, itu nggak bisa ketolong untuk bisa open posisi di momen berikutnya. Ya, saya sangat expert sekali di volume trade. Terima kasih Om Alwi. Kita akan bertemu lagi di lain video. Bye-bye.